Para sederek, sumangga pangabekti pandonga mapakaken Pantekosta. Dalu punika kita wiwiti kanthi memuji asmanipun Gusti kanthi kidung BMGC angka 112 gangsal padha setunggal dumugi kalih. Sumangga ibadah ing dalu punika kangge mapakaken dinten Pentakosta kita badhe ndedonga sesarengan. Duh Yehuwah Allah kaula ingkang gesang ingkang kula tepangi wonten asma dalem Gusti Yesus Kristus. Kepareng ing wanci dalu punika duh Gusti kawula sami sesarengan wonten ing griya kita piyambak-piyambak badhe ngluhuraken asma paduka lan mirengaken dawuh pangandika paduka kangge mapakaken dinten Pentakosta punika Gusti piyambak ingkang tansah rawuh wonten ing tengah-tengah kawula sami supados ing dalu punika kita sami mirengaken dawuh pangandika paduka. Gusti piyambak ingkang tansah jenengi kawula sami wonten ing griya kita piyambak-piyambak kanthi kebak ing kawilujengan. Matur nuwun Duh Gusti supados ibadah ing dalu punika wiwitan tengan ngantos pungkasanipun mangke kawula pasrahaken wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang. Matur nuwun Duh Gusti. Haleluya. Amin. Dalam
Bapak Ibu, semoga saderengipun kita lumebat wonten ing dawa pangandikanipun Gusti. Semoga sarengan kita ndedonga. Semoga kita ndedonga. Kawula suwun malih wonten ing ngarsa paduka ing dalu menika Gusti, matur nuwun bilih Gusti sampun nganti lan ngirit gesang kawula. Lan ing dalu menika Gusti kawula sesarengan inggih badhe nyinau pangandikanipun Gusti. Monggo Gusti piyambak ingkang bekerja wonten ing gesang kawula supados dawa pangandikanipun Gusti wonten ing dalu menika saged kawula agem kagem wonten ing gesang kawula lan gesang kawula wonten dinten dumugi dinten dados gesang ingkang Gusti keparengaken. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kawula siap mirengaken pangandikanipun Gusti. Wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika pada malam hari ini kita masih setia bersama-sama kita berkumpul di rumah kita masing-masing dalam ibadah menanti turunnya Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-44. Kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengar sebuah bukan perumpamaan sih, tapi sebuah kata-kata yang mengatakan lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan menyelesaikan sisanya atau Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan ketika kita mendengar istilah seperti ini, mungkin terdengar seperti kita ini sedang enak-enakan begitu ya, kita sedang malas-malasan, terus kita terdengar cepat sekali kita menyerah dalam usaha kita. Ya sudah, biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Kan kadang-kadang seperti itu. Menurut dengan orang-orang yang mengutamakan kerja keras dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu mengatakan kerja keras tidak akan mengingkari hasil begitu. Dan ketika mereka mendengar
biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Sepertinya kita sedang dalam posisi yang santai, kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Namun, bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang menaruh iman serta pengharapannya kepada Tuhan, istilah biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya merupakan suatu tindakan iman yang luar biasa, karena kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa atas segalanya, Tuhan yang memiliki segala-galanya di dunia ini, memberikan dirinya untuk mengerjakan tugasnya. Kita membiarkan Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan kita, mengambil bagian dalam apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita membaca bagian ini mengenai bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kalau kita melihat menurut pandangan orang biasa begitu kan, orang di luar sana, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ini orang Lazarus ini sudah meninggal, Bapak Ibu, sudah 4 hari dikuburkan, gitu kan. Bisa kita bayangkan orang di rumah saja mungkin yang jenazah itu akan dikuburkan, gitu kan, diinapkan ke semalam. Kadangkala ada jenazah yang berbau busuk, gitu kan, karena mungkin ada bagian dari tubuhnya dalam itu yang sudah pecah, gitu, sehingga mengeluarkan cairan dan itu berbau busuk. Nah ini Lazarus ini sudah 4 hari meninggal, sudah 4 hari dikuburkan, kayak gitu. Jadi sudah bisa kita bayangkan kalau zaman dulu kuburannya tidak di dalam tanah, tetapi dalam suatu gua begitu. Dan kalau kita masuk di sana pasti baunya sudah luar biasa busuk begitu kan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah sudah dikuburkan 4 hari lamanya. Dan kalau kita melihat apa sih hubungannya dengan iman serta pengharapan yang kita bahas pada malam hari ini, yang sudah beberapa hari ini kita dengarkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama tentang bagaimana Tuhan mengizinkan kita atau Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita menaruh iman serta pengharapan kepada kita. Apakah yang kita kerjakan itu tidak berarti kita terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya sudah, aku kerjakan yang sedikit ini, misalnya 10%, yang 90% biar Tuhan yang mengerjakan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bukan seperti itu maksud dari kata biarkan Tuhan menyelesaikan bagiannya. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kita akan bersama-sama melihat Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan, mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini dan kita lihat kembali dengan istilah atau perkataan yang mengatakan biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya, sepertinya memang bukan sepertinya Bapak Ibu. Ayat ini sangat berhubungan dengan istilah tersebut, dengan kata-kata tersebut, bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya, karena kita akan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mintalah. Ada sebuah usaha di sana Bapak Ibu, carilah, ketoklah. Ada suatu usaha yang kita lakukan untuk kita mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Dan Tuhan meminta dalam kehidupan kita untuk menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita menanam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak bisa membuat pohon itu bertumbuh. Langsung hari ini ditanam, besok sudah bisa berbuah. Tidak seperti itu. Kita juga tidak bisa membuat pohon itu, mengatur pohon itu. Kamu besok jadi berapa senti, besok lagi berapa senti. Nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun saya bisa panen. Kita tidak bisa lakukan itu. Yang bisa kita kerjakan hanyalah menanam.
kita menyiramnya, kita merawat tanaman itu dengan baik, dan Tuhan akan membuat pohon yang kita tanam itu, kalau itu pohon buah Bapak Ibu, akan berbuah tentunya pada musimnya. Pada saatnya pohon itu akan berbuah, ya dia akan berbuah. Kalau kita sudah merawat dengan baik. Kita tidak bisa membuat pohon itu berbuah. Kita tidak bisa membuat pohon itu berbunga sesuai harapan kita. Kalau bukan Tuhan yang menentukan. Demikian pula yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita, membiarkan Tuhan atau menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Kita ini hidup dalam komunitas, Bapak Ibu. Masing-masing dari kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam keluarga seperti itu juga. Masing-masing punya peranannya masing-masing. Dan tentunya keluarga itu sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana masing-masing anggota keluarga itu mendapatkan bagian mereka mengerjakan tugasnya. Tugas yang biasa dikerjakan seorang kepala keluarga tidak mungkin diserahkan kepada anak karena bukan tanggung jawabnya dia. Tugas yang biasa dikerjakan seorang ibu tidak serta-merta langsung diberikan semuanya kepada bapak kalau memang ibu masih bisa mengerjakan. Semua ada bagiannya dan tugas kita adalah mengerjakan bagian kita secara baik. Sebagai wujud iman kita, Tuhan mau kita menyerahkan hasilnya kepadanya. Mengapa demikian? Bapak Ibu, yang pertama, mengapa Tuhan mau kita menyerahkan bagian akhirnya dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melihat dalam Yohanes tadi. Yohanes 11 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan berarti Tuhan bersyukur Tuhan tidak ada di sana ketika Lazarus mati, tidak. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kasih-Nya Tuhan, kasih Tuhan lebih dirasakan oleh keluarga itu saat Tuhan Yesus datang setelah Lazarus sudah dikuburkan. Kasih Tuhan akan diberikan kepada kita jika kita mencarinya. Setelah kita berusaha, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Dan jika kita tidak mencari, tentu kita tidak mendapatkannya. Seperti kita lihat kembali di ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata di sana, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Marta menunjukkan imannya kepada Tuhan. Marta menunjukkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupannya. Sekalipun mungkin menurut pandangan Marta, pertolongan Tuhan itu terlambat. Karena Lazarus sudah mati. Padahal Marta sangat ingin sekali Tuhan Yesus datang di sana menyembuhkan Lazarus saat Lazarus sedang sakit. Tetapi yang dikatakan Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Suatu bentuk iman yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Marta, yang ditunjukkan oleh Marta. Dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dia sama sekali tidak marah kepada Tuhan, sekalipun mungkin pandangan orang Tuhan Yesus telat datangnya. Tuhan Yesus terlambat karena Lazarus sudah mati. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya dalam keluarga ini. Sehingga Tuhan benar menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tunjukkan itu dengan Tuhan datang kembali ke rumah Marta dan Maria. Di ayat yang ke-33 sampai 36, firman Tuhan katakan, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia dibaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasih-Nya kepadanya. Tuhan tunjukkan kasih-Nya, Tuhan tunjukkan belas kasihannya kepada keluarga ini.
dengan datang ke rumahnya menghibur Marta serta Maria karena telah kehilangan saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya jika kita mencarinya. Kalau kita tidak mencari, ya kita tidak akan mendapatkan. Firman Tuhan katakan seperti itu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Kalau kita diam-diam saja, kita merasa, sudah cukup kasih setia Tuhan, aku tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mencarinya. 9 dari 10 pintu yang terkunci mungkin akan memutuskan pengharapan kita. Tetapi kasih Tuhan akan kita temukan dari satu pintu yang terkunci. Jadi, kalau kita mau mencari, kalau kita terus berusaha, kalau kita sudah mengerjakan bagiannya kita secara baik, sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita harus membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita semua percaya, kita semua meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang menguasai semuanya. Tetapi Tuhan pun perlu menunjukkan kuasa-Nya. Di ayat yang ke-39 dan 40, firman Tuhan katakan di sana, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya kalau kita mengizinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan tidak akan menunjukkan kuasa-Nya kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup ini saja. Aku tidak mau yang lain. Bapak Ibu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Kita tidak pernah tahu cara menumbuhkan pohon atau tanaman, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah merawatnya, kita sudah menyiramnya, kita sudah berusaha sedemikian rupa merawat tanaman ini, kita bisa melihat tanaman itu bertumbuh, tanaman itu berubah menjadi yang lebih baik. Itulah letak kuasa Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Namun ketika kita berusaha semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, menaruh iman kita kepada Tuhan, maka hasilnya tidak akan mengingkari usaha kita. Ayat yang ke-42 Bapak Ibu, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika Tuhan Yesus hendak membangkitkan Lazarus, Tuhan berkata, angkatlah batu itu, batu penutup kuburan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat ayat itu, apakah Tuhan tidak mampu menggeser batu itu sendiri? Tentu Tuhan mampu. Dan apakah tidak memungkinkan bagi Tuhan supaya Lazarus bisa menembus batu itu atau membuat Lazarus menggeser batu itu sendiri? Tentu Tuhan bisa. Tetapi mengapa Tuhan meminta orang-orang yang mengikuti Dia itu untuk menggeser batu itu, untuk mengangkat batu itu? Disitulah letak kita bisa mengetahui kuasa Tuhan. Ada usaha terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Bagian kita harus kita kerjakan supaya Tuhan bisa mengerjakan bagiannya. Supaya disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita hanya berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku menaruh imanku kepada Tuhan. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Iman kita sama dengan bohong. Karena iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada tindakan nyata dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, itulah bukti bahwa kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Seperti
iman dan pengharapan Maria serta Marta, saudara daripada si Lazarus ini. Tuhan akan memberikan atau menjawab permintaan kita jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita dengan baik. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar. Biarkan kami mengerjakan bagian kami Tuhan, dan kami akan menyerahkan hasil akhirnya kepadamu Tuhan, dan kami akan membiarkan Engkau mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami, karena ketika kami membiarkan Engkau mengerjakan bagian-Mu Tuhan, sama artinya dengan kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, sertai kehidupan kami, supaya kami sebagai umat-Mu Tuhan mampu meletakkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, dan membiarkan Engkau bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah mengalami sakit. Tuhan, mari Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam kehidupannya. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kesembuhan yang daripada-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan kami terus berdoa untuk keluarga mereka yang merawat mereka Tuhan. Bapak berikan kesabaran, Bapak berikan kemampuan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, GDC Klet serta Pepandan Tuhan. Mari Tuhan memberkati kehidupan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Masa-masa sulit dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus berdoa biarlah ini segera lalu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, kembali mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami seperti normal Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan, tetap setia kepada-Mu Tuhan dalam kondisi apapun kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Bahwa yang berkati kehidupan kami, bahwa yang menerima ibadah kami Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, semoga sarengan kita pungkasi pangibadah kita yang selalu menikah. Kanthi memuji asmanipun Gusti kidung BMGC angka 100 kawan dasa songo utawi kaping setunggal.